पैसे में चीजें नजर आ रही हैं तो उसकी तरफ दौड़ रहा है। चीजों के जरिए से न सिर्फ अपनी जरूरतें बल्कि अपनी ख्वाहिश वो नजर आ रही है तो उन चीजों की तरफ दौड़ रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, kedudukan agama dalam kehidupan manusia seperti kedudukan ruh pada jasad manusia itu sendiri. Apabila ruh ada di dalam manusia, maka ini adalah seorang manusia hidup, yang mana manusia hidup ini bisa dikatakan sebagai pedagang, bisa dikatakan sebagai petani, bisa disebut dengan perdana menteri, bisa disebut dengan presiden, kepala negara, apa saja. Tetapi apabila ruh tidak ada di dalam manusia, di dalam jasad manusia, maka dia tidak hidup, akan tapi dia mati. Maka dia akan menjadi jenazah. Untuk itu ketika seorang meninggal dunia, maka dia tidak akan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tadi. Akan tapi dikatakan bahwasanya itu adalah jenazahnya. Hadirin yang mulia, berkumpulnya kita di sini adalah untuk bermuzakarah. Bahwasanya dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia sangat penting adanya agama. Lebih penting daripada air, lebih penting daripada angin, dan dari benda apapun yang ada di atas dunia ini, emas, perak, yang paling penting untuk manusia itu dalam kehidupannya adalah belajar menjalani kehidupan. Karena kalau seorang manusia itu dia memiliki segalanya, akan tetapi di dalam kehidupannya dia tidak memiliki agama, maka dalam kehidupannya ketika di dunia ini dia tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan dan kesusahan. Dan di akhirat nanti yang mana seseorang tidak akan memiliki apapun, baik itu kekuasaan, harta, kebendaan. Dan walaupun perkara-perkara tadi diberikan kepada seseorang tersebut, maka itu tidak akan menjadi sebab keselamatannya nanti di sana. Untuk itu salah satu maksud dan tujuan dari usaha ini adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan cara agama. Karena agama ini adalah diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Seperti makan dan minum untuk kelangsungan hidup manusia. Setiap orang memerlukan makan dan minum, air. Setiap orang perlu bernafas. Yang mana semua ini adalah keperluan hidup manusia yang merata. Setiap manusia memerlukannya. Jadi tidak ada istilahnya sebagian orang hanya perlu makan saja, sebagian yang lainnya hanya perlu minum saja, atau sebagian yang lain mereka hanya perlu bernafas saja. Jadi tidak seperti itu. Akan tetapi ini semua merupakan keperluan hidup manusia yang sangat mendasar. Nah, kalau golongan ini terbagi-bagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berbagai macam kalangan, golongan, kabilah dan suku yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ini terbagi untuk saling kenal mengenal satu sama lain dan untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam menunaikan hajatnya, dan saling memanfaatkan dan saling tolong menolong satu sama lain. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din sukhriya, seperti pabrik-pabrik kain yang ada di mana-mana. Dan di antara majma' di sini banyak di antara mereka yang merupakan pekerjaannya dan profesinya sebagai pembuat kain, yang mana mereka tidak menyediakan kain itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk membantu memenuhi keperluan hidup manusia di seluruh dunia, yakni pakaian, menyediakan bahan pakaian. Jadi mengerjakan sesuatu yang merupakan hajat keperluan orang lain. Ini satu golongan. Kemudian ada golongan yang lain, ada satu profesi yang lain, kerjanya apa? Untuk menjahit pakaian tadi. Kain yang diproduksi tadi dia jahit, sehingga pakaian yang dijahit tadi bisa dipakai oleh orang dan diambil manfaatnya. Ini satu profesi, satu golongan orang yang profesinya apa? Menjahit pakaian, menjahit kain. Begitulah segala sesuatu kalau kita perhatikan, kita renungkan, maka banyak sekali orang-orang, manusia yang bekerja di berbagai macam profesi
yang mana dengan disebabkan pekerjaan tersebut bisa memenuhi keperluan orang lain. Untuk itu, masalah dan persoalan manusia dan umat ini adalah merupakan masalah yang istimewa. Akan tetapi di situ terbagi-bagi. Ada sekelompok orang yang pekerjaannya adalah terus berdagang, dan ada sekumpulan orang-orang yang lain yang mereka terus bertani. Dan ada sekumpulan yang lainnya yang mereka terus mempelajari dan mendalami kedokteran, dan mereka terus dalam usahanya. Dan ini akan terus berjalan karena semuanya ini merupakan keperluan manusia. Dan setiap kumpulan tadi mereka pasti memiliki ilmu dalam bidangnya masing-masing. Petani misalnya, dia harus tahu bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi. Kapan tanahnya dibajak, dan kapan tanahnya disirami, dan kapan tanahnya ini ditanam benih, dan kapan dialirkan air. Jadi setiap petani ada ilmu ini. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pertanian seseorang yang lain, maka dia tidak harus punya ilmu pertanian. Jadi dia hanya memerlukan bahan makanan. Bahan makanan dijual di mana? Di pasar, sudah cukup. Jadi dia tidak perlu tahu ini bagaimana cara menumbuhkannya, dari mana cara dapatkannya, tidak. Jadi pengetahuan seperti ini hanya diperlukan kepada orang yang pekerjaannya adalah bertani. Bagaimana dia bisa menghasilkan panen dengan bagus, maka semua tertib dan cara-cara bertani yang baik itu dia terapkan dalam pertaniannya. Ini adalah profesi yang berbeda-beda, dan di sini terbagi-bagi. Bahkan dalam satu rumah itu profesi orang berbeda-beda. Yang satu dia sibuk belajar kedokteran sampai dia jadi dokter dan terus sibuk dengan kedokterannya. Dan saudara yang satunya lagi sibuk belajar engineering sampai dia jadi engineer. Kemudian yang ketiganya dia sibuk menghafal Al-Quran sampai dia jadi hafiz Al-Quran. Dan yang satu lagi dia tidak belajar apa-apa, akhirnya dia mengembala kambing dan sapi. Yang mana kalau yang keempat ini dia pun belajar, maka dia pun bisa jadi dokter ataupun bisa jadi engineer, bisa juga jadi hafiz Al-Quran, bisa juga jadi pilot. Jadi dalam satu rumah itu bisa punya pekerjaan yang berbeda-beda. Maka ini adalah profesi golongan yang berbeda-beda. Dan ini perlu di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi satu hal yang lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana setiap orang bisa menjalani hidupnya dengan taat beragama, mengamalkan dan taat beragama. Yang mana apabila seorang hamba yang taat dalam beragama, dia bertijarah, dia berdagang, maka setiap janji dan keuntungan, fadilah dalam perdagangan itu dia akan dapatkan. Dan seorang yang taat beragama ketika dia bertani, maka setiap janji yang ada di dalam pertanian tersebut, yakni keuntungan akhiratnya, dia akan dapatkan dengan sempurna. Dan apabila seorang yang taat dalam beragama, dia menjalankan pemerintahan, maka setiap janji yang akan didapatkan kepada seorang pemimpin yang adil dan taat, maka dia akan dapatkan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan kedua orang tua yang taat dalam beragama, ketika mereka menyempurnakan syariat di dalam mendidik anak-anaknya, maka setiap janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tua yang seperti ini, itu mereka akan dapatkan dan dengan sempurna di dunia dan akhirat. Dan manfaat keuntungan-keuntungan tersebut dia akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Karena agama ini kaitannya adalah untuk setiap manusia, golongan apapun, pekerjaan apapun, dan dengan setiap amal dalam kehidupan manusia. Profesi apa saja yang di dalamnya ada ribuan manusia yang bekerja, maka agama ini berkaitan dengan setiap satu orang dari ribuan manusia tadi, dan dari setiap orang dari ribuan manusia tadi dengan setiap amal-amal mereka. Pendengarannya, penglihatannya, pembicaraannya, berjalan dan duduknya, memberi dan menerima, dan dengan cara berpikirnya. Jadi agama berkaitan dengan setiap amal dari setiap orang.
Jadi satu cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup yang diperuntukkan untuk setiap hamba-hambanya. Untuk itu mempelajarinya, yakni mempelajari agama, Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai satu kewajiban, fardu bagi setiap hamba-hambanya. Dan bagaimana supaya agama ini wujud dalam setiap manusia yang ada di satu kampung, yang ada di satu kota, yang ada di satu negara, kepada setiap manusia, setiap orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan sampai anak kecil. Karena setiap orang ini memiliki hak satu sama lain yang harus ditunaikan. Seorang anak, dia punya hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Haknya apa? Yakni menjadikan dia ini taat beragama sedari kecil. Sehingga ketika dia sudah taat dalam beragama, maka tidak perlu dirisaukan lagi. Nanti bagaimana ketika dia sudah besar, bagaimana masa depannya, pasti akan baik kalau dia ini sudah taat beragama sejak kecil. Maka saya sampaikan tadi bahwasanya ini merupakan keperluan yang umum yang diperlukan oleh setiap orang. Dan karena agama ini bukan buatan manusia, tidak ada manusia yang bisa buat agama. Satu dosa yang paling besar, yang sangat besar ketika seorang manusia memperlihatkan satu amal, satu perbuatan yang dia buat sendiri dan mengatakan bahwa itu agama. Karena agama ini Allah yang menurunkan. Agama datang, agama turun setelah disempurnakan. Akmaltu lakum dinakum. Ini adalah satu nikmat yang mana agama tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada satu bagian pun dalam agama yang orang menganggapnya ini bukan agama sehingga orang meninggalkan bagian tersebut. Ataupun ada satu bagian yang bukan termasuk dari agama, kemudian orang-orang menganggap ini adalah agama, sehingga orang mengerjakan bagian tersebut dengan menganggap bahwasanya ini adalah agama. Nah, ini sangat keras ancaman bagi perbuatan seperti ini. Siapapun tidak berhak berbuat seperti ini. Karena agama ini diturunkan oleh Allah dari langit. Diturunkan kepada nabi-nabi. Agama turun dari langit dengan cara yang khusus, dengan tertib yang khusus. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini adalah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya sampai kepada hamba-hambanya tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Tidak kurang dan tidak lebih. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berkuasa tanpa asbab apapun, Allah turunkan langsung agama ini ke dalam hati seseorang. Akan tetapi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, melalui Jibril alaihissalam, yang mana dikisahkan, diceritakan, dibayankan mengenai sifat Jibril alaihissalam, yakni seorang malaikat yang memiliki kemuliaan dan kekuatan, yang mana dia sangat dihargai oleh zat yang menurunkan agama itu. Dan menurut Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Maka agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi. Jadi dia tidak bisa dibuat ataupun diproduksi dari pabrik. Jadi orang-orang kufur ketika dulu, mereka kenapa tidak mau beriman kepada agama? Karena diperdaya oleh syaitan. Syaitan katakan bahwasanya ini bukan Allah yang turunkan agama ini, tapi melalui seseorang, dituliskan kemudian dia sampaikan kepada kita. Dia katakan bahwasanya ini agama. Dari dengan berbagai macam cara mereka mengingkari bahwasanya Allah tidak menurunkan apapun kepada Rasul ini. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwasanya ini saya yang turunkan. Dan untuk mewujudkan agama di sebuah desa, di sebuah kampung, di sebuah kota, di sebuah negeri, Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabi-nabi. Jadi agama tidak wujud dengan sistem pemerintahan kalau tidak mengikuti sistem kenabian. Jadi sistem untuk mewujudkan agama di sebuah daerah, maka Allah tidak menggunakan cara dengan orang-orang kaya ataupun orang yang jumlahnya banyak ataupun dengan orang yang memiliki kekuatan yang besar. Walaupun Allah berkuasa menggunakan cara apapun, Allah berkuasa menggunakan cara seperti ini. Fadallat a'naquhum wa hum laha khadi'in. Yakni leher manusia akan tunduk kepada agama dan mereka tidak bisa buat apapun. Walau syaa rabbuka lahadan nasa jami'a.
Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dengan kekuatannya, kehebatannya, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara melawan syariat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan antara manusia dan hewan-hewan. Yang pertama, manusia diberikan kemampuan dan kekuatan, dan yang kedua dia diberikan pilihan. Jadi dia tidak dipaksa, tapi diberikan pilihan. Untuk itulah tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dikerjakan manusia, tapi Allah katakan kamu harus kerjakan. Tidak seperti itu. Setiap perintah Allah pasti manusia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakannya. Allah berikan kemampuan, kemudian Allah perintahkan. Dan untuk mengerjakan ataupun tidak mengerjakan perintah tadi, Allah berikan pilihan kepada hamba itu sendiri. Jika dia mau, dia sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melawan hawa nafsu dan keinginannya, dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya, dan menjadikan Allah ridha kepadanya. Dan kalau dia mau hidup sesuai keinginan dan hawa nafsu dan merusak kehidupan dunia dan akhiratnya, ini pilihan kamu. Jadi tidak terpaksa sepenuhnya. Allah berikan kemampuan untuk dia untuk menyempurnakan perintah, menjalankan perintah. Allah berikan anggota tubuh kepada manusia, supaya dengan anggota tubuh tadi dia bisa menyempurnakan perintah. Dengan penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya, pemikirannya, tangan dan kakinya. Allah berikan anggota tubuh kepada manusia, dan Allah berikan hati kepada manusia. Dan ada juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati. Untuk itu, untuk mewujudkan kehidupan agama ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan asbabnya, zariahnya itu adalah orang-orang yang suci. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, agama ini akan wujud, agama akan berkembang melalui orang-orang yang mengamalkan agama. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja menggunakan seorang fasik yang disebabkan dia ini agama terwujud. Seorang yang fasik banyak berbuat dosa, Allah jadikan dia sebagai asbab, dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki masalah, selesaikan masalah disebabkan dia. Ini Allah pun berkuasa. Akan tetapi pada umumnya, yakni seorang bisa mengamalkan agama, taat beragama melalui orang-orang yang taat beragama pula. Untuk itu di setiap zaman, di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap kota, siapa yang akan menjadi asbab wujudnya agama di sana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hak pemilihan kepada manusia. Bahwasanya penduduk negeri tersebut mereka bisa bermusyawarah sesama mereka, menentukan siapa di antara kita yang paling berhak dan yang paling pantas untuk buat kerja agama. Tidak. Bahwasanya orang ini adalah yang paling terbaik di antara kita, dan dia yang paling layak dan paling bisa untuk buat kerja kenabian. Jadi Allah tidak berikan hak kepada siapapun, kepada manusia ini untuk memilih. Jadi pemilihan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang memilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa yang paling berhak dan paling pantas untuk dijadikan sebagai penyampai risalah, pembawa risalah. Untuk itu apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar dulu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau sekiranya ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat besar, kenapa dia tidak diberikan dan tidak diturunkan kepada pemimpin-pemimpin kota-kota besar seperti kota Taif? Dan kenapa tidak diturunkan kepada orang-orang kaya di kalangan mereka? Karena seharusnya perkara yang besar itu diberikan kepada orang-orang besar. Maka perkara kepemimpinan ini hendaknya didapatkan oleh pemimpin-pemimpin. Akan tetapi ini dia adalah orang biasa, dan dia tidak memiliki apapun dari segi keduniaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah?
Agama ini adalah rahmat yang sangat besar. Jadi agama kepada siapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah jadikan asbab. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi asbab-asbab keduniaan itu kami yang membagikan. Ada orang kaya itu kami yang menjadikan dia kaya. Ada orang miskin, kami yang menjadikan dia miskin. Nah, ini pembagian seperti ini adalah dari kami. Kalau pembagian kecil seperti ini kami yang mengerjakannya, bagaimana dengan pembagian yang besar? Mana mungkin mereka bisa membagikan nikmat yang besar ini? Dan mereka juga mengatakan untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya apa yang dia bawa ini adalah perkara yang besar, sekiranya usaha agama ini merupakan nikmat yang besar dan perkara yang sangat penting, haula imanallahu alaihim min bainina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih mereka daripada kami? Padahal di kalangan kami ada orang-orang pemimpin, ada orang-orang kaya. Di kalangan kami ada orang-orang yang cerdas dan pintar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih berbuat baik kepada mereka daripada kami? Padahal kami yang lebih berhak dan lebih pantas. Allah menjawab, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak lebih mengetahui siapa orang-orang yang bersyukur? Siapa yang lebih bersyukur dan berterima kasih kepada agama ini dan untuk nikmat ini? Karena nikmat itu didapatkan oleh orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih. Nikmat akan kekal di pangkuan orang-orang yang berterima kasih. Dan nikmat itu akan bertambah pada orang-orang yang berterima kasih. Jadi mereka sahabat-sahabat adalah orang-orang yang berterima kasih walaupun mereka bukan orang-orang kaya. Akan tetapi mereka bersyukur, berterima kasih. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada mereka. Jadi di mana saja dan kapan saja agama itu akan wujud melalui seorang nabi ataupun orang yang diutus oleh nabi. Seorang manusia yang dikirim oleh nabi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Jadi di tempat yang berbeda-beda terkadang nabi itu mengirim orang-orangnya. Sampaikan perkara ini untuk orang-orang di sana dan ajak orang-orang di sana kepada perkara ini. Maka bagaimana penduduk satu kampung mereka bisa amalkan agama sehingga kehidupan dunia akhiratnya menjadi baik? Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabi-nabi. Dan nabi-nabi ini diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mereka kecil. Untuk itulah salah satu akidah kita apa? Bahwasanya anbiya, nabi-nabi itulah maksum, terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa. Nabi-nabi maksum baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara mereka dari kehidupan syaitani. Allah menjaga mereka sejak kecil dari pengaruh-pengaruh syaitan. Jadi setiap orang mengakui setiap sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh setiap nabi. Tidak ada orang yang mengingkarinya. Akan tetapi setelah nabi itu diangkat menjadi nabi, dia berdakwah kepada kaumnya, maka orang-orang mulai mengingkarinya. Maka bagaimana mungkin seorang nabi yang dikenal sebagai orang yang jujur tadi berkata bohong mengenai ketuhanan? Aftara 'alallahi kadiban. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa berbohong dalam berbicara ketuhanan, sedangkan orang-orang mempercayai dan mengakui bahwasanya dia adalah orang jujur ketika berurusan dengan sesama manusia. Bahkan kalian sendiri yang bersaksi bahwasanya dia adalah shadiq dan amin, orang yang jujur dan dipercaya. Maka untuk itu, untuk mewujudkan agama di satu kampung, di satu daerah, di suatu kota, diperlukan usaha, yakni usaha kenabian. Untuk itu nabi-nabi diutus untuk menegakkan agama. Jadi tugas mereka bukan untuk bertani, bukan untuk bersawah ladang atau berdagang, bukan menjalankan pemerintahan, dan bukan juga urusan-urusan keduniaan lainnya. Jadi maksud diutusnya para anbiya tadi hanya agama saja.
Untuk itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini orang yang mengaku dia ini adalah sebagai utusan, sesungguhnya mereka ini menginginkan harta, maka ini adalah kebohongan dan fitnah yang besar. Mereka menginginkan kekuasaan, ini adalah fitnah yang besar. Dan sesungguhnya dia ini hanya ingin menjalani kehidupannya sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Inilah fitnah yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya di mana akan wujud agama, maka hanya dengan dakwah para anbiya, usaha para nabi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hanya ini saja caranya. Dan hanya cara ini saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, an aqimud dina, supaya kalian ini menegakkan agama di kampung kalian masing-masing, di kota kalian masing-masing. Dan banyak sekali tempat-tempat di dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan kisah beberapa nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka inilah nabi-nabi yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan untuk mereka. Maka hendaklah engkau mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, seperti apa yang mereka telah kerjakan. Oleh karena itu hadirin yang mulia, agama ini akan wujud pada orang-orang kaya, pada penguasa, pemerintahan, dan kepada rakyat, dan kepada seluruh golongan, hanya dengan cara para anbiya, usaha para nabi. Apabila usaha para anbiya wujud, maka dengan keberkahan itu agama akan wujud. Dan apabila agama wujud, maka orang-orang yang taat beragama akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diberikan kesuksesan oleh Allah di dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang tidak mau taat dengan agama setelah wujudnya usaha para anbiya, maka dia akan celaka di dunia juga dan di akhirat juga. Ini semua tertulis dalam sejarah, yang mana sejarah ini bukan ditulis oleh manusia. Ini Al-Quran yang menerangkan secara jelas kepada kita mengenai sejarah ini. Jadi tidak ada sejarahnya di tempat manapun, di daerah manapun, di kota manapun, yang mana penduduk di sana mereka mengikuti nabinya, taat kepada nabinya, tapi mereka celaka. Dan tidak ada sejarahnya orang yang tidak mau mengamalkan agama, orang yang tidak peduli kepada agama tetapi dia sukses. Oleh karena itu ini merupakan satu jaminan bahwasanya orang yang taat beragama 100% dia akan sukses, dan orang yang tidak taat pasti dia akan celaka. Dan untuk mewujudkan perkara ini, perkara yang sangat mendasar itu adalah dengan adanya usaha para anbiya yang berkaitan dengan anggota tubuh manusia, bukan kepada yang lainnya. Tidak ada kaitannya dengan kekayaan seorang yang kaya, ataupun dengan pemerintahan seorang pemerintah, kekuasaan seorang penguasa, tidak dengan kemiskinan orang-orang fakir dan miskin. Tidak ada hubungannya dengan semua itu. Kaitannya dengan tubuh manusia dari rambut sampai ujung kaki, yang mana badan manusia ini nantinya digunakan dalam kekayaan, digunakan dalam perdagangan, digunakan dalam kekuasaan, digunakan untuk usaha. Kalau dia ini taat beragama, maka apapun yang dia jalankan di situ akan ada agama. Tapi kalau dia tidak ada agama dalam dirinya, maka tidak akan ada agama di tempat-tempat yang lain. Untuk itu medan usaha setiap nabi-nabi itu adalah jasad manusia. Bagaimana supaya amal mereka menjadi agama, yakni perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah yang harus dikerjakan dan perintah-perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu. Saya harus mengerjakan yang ini dan saya tidak boleh mengerjakan yang ini. Jadi semua perkara-perkara ini adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusannya. Dan rasul-rasul memberitahukan
Inilah yang harus kalian kerjakan dan inilah yang harus kalian tinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Inilah yang disebut dengan agama. Ma'rufat dan munkarat, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Awamir dan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan tadi ditartibkan. Jalan yang diberitahukan itu adalah jalan-jalan tartib dan jalan berita-berita gembira dan jalan peringatan. Untuk itu Nabi itu diutus sebagai Bashir dan Nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, memberikan kabar gembira mengenai perintah-perintah, memberitahukan manfaat dan faedah-faedahnya, dan memberitahu kerugian-kerugian daripada keburukan. Dan usaha ini dengan cara mengajak, dengan cara ajakan dan seruan. Jadi bukan dengan cara perintah. Karena nabi-nabi itu diutus sebagai da'i, bukan sebagai hakim. Da'i itu adalah yang mengajak dan hakim itu adalah yang memberi perintah. Walaupun ada nabi yang diberikan pemerintahan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan segala sesuatu di bawah telapak kaki mereka. Akan tetapi yang paling mendasar apa? Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Ini adalah cara penyampaian setiap nabi-nabi. Seperti dalam hal keduniaan lainnya. Ketika kita ingin menjadikan seseorang menginginkan sesuatu, maka diberitahukan manfaat dan faedah dari sesuatu tersebut. Dan ketika ingin menyelamatkan seseorang dari sesuatu perkara, maka diberitahukan kerugian-kerugian dari perkara tersebut. Seperti dokter yang memberitahukan kepada pasiennya, kalau kamu makan ini, maka ini kerugiannya. Kalau kamu makan ini, maka ini mudaratnya. Kalau kamu makan sayur, kalau kamu makan daging, maka inilah faedah manfaat yang akan kamu dapatkan. Ini yang bermanfaat bagi kamu dan ini yang merugikan kamu. Berusaha memberi pemahaman. Jadi kerja dan tugas itu adalah menyampaikan dan memberi kepahaman. Kemudian masalah menjalankan itu, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa dipaksa untuk menjalankan sesuatu. Jadi hanya diberitahu, disampaikan. Dan cara menyampaikannya itu adalah kepedulian. Untuk itu nabi-nabi itu diutus sebagai orang yang memiliki rasa peduli. Dan pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Menakut-nakuti akan pengaruh buruknya. Ini adalah tugasnya. Dan dengan demikian akan sempurnalah hujjat. Ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah telah mengutus para nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sehingga besok pada hari kiamat tidak akan ada seorang pun yang bisa mengatakan seperti ini. Tidak ada yang berhujjah seperti ini nanti pada hari kiamat. Alangkah ngerinya neraka ini seandainya dulu di dunia ada orang yang memperingati kami mengenai hal ini dan mengatakan mengenai kenikmatan yang ada di surga, begitu besar kenikmatan yang ada di dalamnya. Seandainya seseorang diutus pada saya ketika dunia untuk memberikan kabar ini kepada saya. Untuk itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, Dzalikal ladzi yubashshirullahu bihi ibadah. Dzalikal ladzi yukhawwifullahu ibadah. Yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Dan berita gembira inilah yang disampaikan kepada kalian bahwasanya kalian akan mendapatkan nikmat seperti ini. Dan inilah azab. Dzalikal ladzi yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Inilah dia azab, musibah dan kesusahan tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya dari perkara itu. Maka cara kerja yang Allah berikan kepada nabi-nabinya itu adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Menyampaikan dengan kasih sayang dan rasa peduli. Maka diberitahukan keuntungan-keuntungan daripada kebaikan-kebaikan dan kerugian-kerugian daripada setiap kemungkaran dan keburukan. Inilah yang dinamakan agama. Dan itu juga berkaitan dengan akidah. Supaya kalian berakidah seperti ini, jangan berakidah seperti itu. Di dalam ibadah pun
ada awamir dan nawahi, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Beribadahlah dengan cara seperti ini, jangan beribadah dengan cara seperti itu. Yang ini ibadah, yang itu bukan ibadah. Di dalam muamalah juga ada awamir dan nawahi. Bermuamalahlah dengan cara seperti ini, jangan bermuamalah dengan cara seperti itu. Begitupun awamir dalam bermuasyarah, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana memperlakukan orang-orang teman-teman yang duduk bersama kita, yang bersafar bersama kita, bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Kalian orang-orang miskin, bagaimana perlakuan kalian terhadap orang-orang kaya. Kalian orang-orang kaya, bagaimana perlakuan kalian terhadap orang-orang miskin. Kalian adalah pejabat, bagaimana perlakuan kalian terhadap rakyat. Dan kalian adalah rakyat, bagaimana perlakuan kalian terhadap pejabat. Dan untuk menunaikan keperluanmu, kamu perlu makan, bagaimana cara mendapatkan makan dengan cara yang halal. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Kemudian cara yang bagaimana yang diperbolehkan makan dan cara yang tidak diperbolehkan untuk makan. Diberitahukan cara-caranya. Ini adalah cara makan yang disukai dan ini adalah cara makan yang tidak disukai. Karena itu adalah bukan cara agama. Bagaimana berpenampilan sesuai dengan agama, bagaimana berpenampilan yang dilarang. Bagaimana cara berpakaian yang diperintahkan dan dari cara berpakaian yang bagaimana yang dilarang. Dan kaitan agama kalian ini juga bersangkut dengan rambut yang ada di atas kepala kalian, dengan kuku kalian, dengan pakaian kalian, baju kalian, dengan setiap keperluan-keperluan zahir kalian, dengan makan minum kalian, pakaian kalian, pernikahan kalian, dengan kendaraan kalian, kemudian dengan bagaimana cara kalian mengeluarkan dan membelanjakan harta kalian. Kemana harus membelanjakan, berapa harus membelanjakan, dan kemana dan berapa yang tidak boleh membelanjakan harta. Kemudian dalam pergaulan dan berbaur dengan sesama hamba Allah, sesama manusia. Di situ pun ada awamir, perintah, bagaimana supaya jangan saling ta'assub, membangga-banggakan golongan. Tapi dengan berlaku adil. Jalanilah hidup sebagai orang adil, jangan menjalani hidup sebagai orang yang zalim. Kalau menjadi mazlum tidak masalah, yakni orang yang terzalimi. Kalau kalian terzalimi, Allah bersama kalian. Akan tetapi jangan disebabkan kalian terzalimi, nanti kalian menjadi orang yang zalim. Bagaimana supaya perkara yang disebutkan tadi terwujud? Maka diperlukan asas atau pondasi. Karena semuanya penting di posisinya masing-masing. Akan tetapi kalau seorang hamba dia tidak beragama, tidak taat, atau tidak beriman sama sekali, atau dia orang Islam, dia beriman, akan tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan agama, maka untuk membawa orang seperti ini ke dalam agama dan untuk mewujudkan kehidupan agama, apa yang harus dibuat dan apa yang diperlukan, maka untuk itu diberitahukan bahwasanya iman ini adalah perkara yang asas atau pondasi. Iman disertai dengan ikhlas, dan iman ikhlas yang disertai dengan ihsan. Ini semua berhubungan, berbarengan, dan juga ihtisab, dan disertai dengan ilmu, hingga seorang hamba bisa mengetahui pada waktu ini, pada saat ini, apa perintahnya, apa janji yang akan didapatkan dari perintah tersebut, dan mengerjakannya dengan keimanan, mengerjakannya dengan ikhlas, mengerjakan dengan ihsan, apa perintahnya dan bagaimana cara mengerjakannya, yakni kehidupan sunnah. Ini adalah pondasi asas iman, ikhlas, ihsan, dan ihtisabul ajar, dan cara sunnah, dan dengan bermujahadah atas nafsu, karena hawa nafsu punya tuntutan. Jadi bukan mengerjakan karena keinginan, jadi mengerjakan karena keinginan Tuhan. Dan di dalam mengerjakan perintah dan di dalam meninggalkan larangan dengan mujahadah, yakni ketika terjadi sesuatu pada diri kamu dalam menyempurnakan perintah, menjalankan perintah, maka bersabarlah, tahan. Jangan kamu tinggalkan itu perintah sehingga kamu menjadi orang yang meninggalkan agama.
Jangan sampai kamu mengerjakan dosa-dosa dan menjadi orang yang meninggalkan agama. Maka pada saat datang waktunya untuk menjalankan perintah, hendaknya dalam pandangan kita semua, perintah itu jauh lebih berharga daripada uang yang hari ini disebabkan uang itu orang tinggalkan perintah itu. Ataupun perintah mengenai hak anak ataupun mengenai hak orang tua. Ketika saling berhadapan dengan keinginan hawa nafsu sendiri, maka hendaknya perintah itu lebih didahulukan. Dan menganggap bahwasanya perintah itu yang paling berharga daripada diri sendiri. Jadi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan dan itu harus bertentangan dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena rasa sayang ini merupakan fitrah dalam diri manusia kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kerabatnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Akan tetapi jangan sampai rasa sayang kepada sesuatu itu melebihi sayang kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah.